Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Rombel D yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Zakaria Sarizaki dengan nomor NIM 24010500139 dengan nomor preferensi 10, dan rekan-rekan saya Naila Karuyanti dengan NIM 24010500141 dengan nomor presensi 12. Saya Tera Denis Karwati dengan NIM 24010500163 dengan nomor presensi 33. Saya Pipi Juliananda dengan nomor NIM 24010500144 nomor presensi 15. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Semarang. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya kami berupa alat peraga sistem pernafasan manusia. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas laboratorium IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Aldina Eka Andriani, SPD RPD. Halo semuanya, di sini kami telah membuat alat peraga IPAS bertema sistem pernapasan manusia. Alat peraga ini dirancang khusus untuk pembelajaran IPAS kelas 5 SD, khususnya pada bab 5 topik A, bagaimana bernapas membantuku melakukan aktivitas. Tujuan kami membuat alat peraga ini adalah agar pembelajaran sistem pernapasan di SD menjadi lebih menyenangkan, mempermudah pemahaman siswa, serta membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih aktif. Selain itu, melalui alat peraga ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan motorik dan kognitif secara bersamaan. Selanjutnya, alat peraga ini memiliki beberapa tujuan pembelajaran yang dapat dilakukan. Di antaranya, yang pertama, mengenalkan bagian-bagian sistem pernafasan, mulai dari hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan diafragma. Yang kedua, dapat mensimulasikan proses inspirasi dan ekspirasi agar proses pembelajarannya lebih kompleks, sehingga anak-anak mengerti bagaimana sistem pernafasan itu bekerja. Yang ketiga, alat peraga ini dilengkapi oleh flashcard yang berisi materi dan bagaimana penggunaan alat peraga ini. Selain itu, dilengkapi juga macam-macam sistem gangguan pada pernafasan. Yang keempat juga tersedianya game edukatif. Nah, game ini dapat membantu suasana pembelajaran anak-anak lebih menyenangkan dan interaktif. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama ada karton tebal sebagai dasar media agar kokoh dan mudah dipindahkan. Yang kedua ada gambar organ sistem pernapasan agar visual menjadi lebih menarik dan mudah dikenali. Yang ketiga ada balon merah sebagai paru-paru yang dapat mengembang dan menepis. Lalu selanjutnya ada selang bening yang menunjukkan aliran udara dari hidung ke paru-paru. Lalu ada botol plastik bekas sebagai sistem pompa udara. Alat bimbang selanjutnya, yang pertama ada label nama bagian tubuh. Label-label ini berfungsi untuk memberikan informasi dan mengenalkan bagian atau nama-nama pada sistem pernapasan kepada siswa. Yang kedua ada gunting, lem, dan selasi. Gunting, lem, dan selasi ini berfungsi sebagai alat bantu untuk merakit dan menyusun komponen alat peraga agar berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada hiasan karakter anak-anak dan juga tulisan sistem pernapasan. Tulisan ini memberikan nuansa edukatif dan juga menarik minat anak pada alat peraga tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada flashcard. Flashcard ini berfungsi sebagai tambahan informasi kepada anak dan juga menarik minat baca anak. Tidak usah berlama-lama, yuk langsung ke penjelasan materi dan bagaimana penggunaan alat peraga sistem pernapasan ini. Yang pertama, anak-anak diarahkan untuk mengambil dan membaca flashcard yang tersedia. Nah, langkah pertama pada flashcard yaitu anak-anak memahami keterangan komponen seperti pada balon merah. Nah, balon merah ini digambarkan paru-paru yang dapat mengembang-kembis pada saat proses inspirasi dan ekspirasi. Dan selanjutnya ada selang putih. Selang putih ini menggambarkan proses pernapasan mulai hidung ke paru-paru. Dan ada botol. Botol ini berfungsi sebagai diafragma buatan yang dapat bergerak saat proses inspirasi dan ekspirasi. Nah, setelah memahami keterangan komponen, anak-anak diarahkan untuk membaca dan memahami satu persatu bagian-bagian sistem pernapasan,
mulai dari hidung. Nah, anak-anak bisa membuka klip ini dan membacanya. Hidung sendiri ini letaknya di depan wajah. Hidung berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara, menyaring debu, dan melembabkan udara sebelum masuk ke saluran pernafasan. Setelah memahami hidung, anak-anak bisa membuka faring. Nah, faring sendiri ini letaknya di belakang hidung menuju tenggorokan. Nah, faring ini menghubungkan hidung dan laring. Selain itu, faring juga sebagai jalur makanan menuju ke kerongkongan. Nah, selanjutnya yaitu ada laring. Laring sendiri letaknya di antara faring dan trakea. Nah, laring ini berfungsi untuk menghasilkan suara saat kita berbicara. Laring juga disebut sebagai kotak suara. Setelah memahami hidung, faring, dan laring, anak-anak bisa membuka trakea. Nah, trakea ini sendiri yaitu letaknya menuju ke dada dan bercabang ke bronkus. Nah, trakea ini berfungsi sebagai saluran utama udara menuju ke paru-paru. Di dalam trakea tersebut ini juga ada rambut halus atau silia yang berfungsi untuk menangkap kotoran sebelum ke saluran pernafasan atau ke paru-paru. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian dari sistem pernapasan. Nah, bagian yang selanjutnya adalah bronkus. Nah, bronkus ini adalah cabang dari trakea menuju ke paru-paru kiri dan kanan. Fungsinya adalah untuk mengalirkan udara dari trakea ke dalam paru-paru. Lalu, bagian yang selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus ini adalah cabang kecil dari bronkus yang berada di dalam paru-paru. Fungsinya adalah untuk mengalirkan udara ke alveolus, bagian akhir dari sistem pernapasan. Lalu bagian selanjutnya adalah alveolus. Alveolus ini letaknya berada di ujung bronkiolus di dalam paru-paru. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran gas. Lalu bagian yang selanjutnya adalah paru-paru. Nah, paru-paru ini terletak di bagian rongga dada kanan dan juga kiri. Fungsinya sebagai organ utama dalam sistem pernapasan. Lalu bagian yang terakhir adalah diafragma. Nah, diafragma ini letaknya berada di antara rongga dada dan rongga perut. Fungsinya ini adalah untuk membantu paru-paru dalam proses bernapas. Dengan memahami letak dan fungsi masing-masing organ ini, anak-anak bisa memiliki gambaran menyeluruh tentang alur udara dalam proses bernapas. Nah, setelah memahami bagian-bagian dari sistem pernapasan, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mensimulasikan proses inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama yaitu proses inspirasi. Proses inspirasi adalah proses masuknya udara dari luar menuju ke paru-paru yang terjadi saat kita menarik nafas. Apa saja sih yang terjadi pada saat proses inspirasi? Yaitu yang pertama, otot diafragma akan berkontraksi, yaitu menjadi datar atau menurun. Saat otot diafragma berkontraksi, maka otot tulang rusuk juga ikut berkontraksi sehingga rongga dada membesar. Tekanan di dalam paru-paru menjadi lebih kecil daripada tekanan udara luar. Akibatnya udara akan masuk dari hidung menuju ke paru-paru. Nah, cara penggunaan pada alat peraga ini yaitu yang pertama, botol ditekan. Nah, saat botol ditekan, diafragma akan turun, ruang dada membesar, tekanan udara menurun, udara masuk ke dalam paru-paru, dan botol yang ada di dalam alat balon yang ada di dalam alat ini akan mengembang. Yang kedua yaitu proses ekspirasi. Proses ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari dalam paru-paru menuju ke luar tubuh yang terjadi saat kita menghembuskan napas. Nah, apa sih yang terjadi pada saat proses ekspirasi? Yang pertama, otot diafragma akan berelaksasi atau kembali melengkung ke atas. Nah, ketika otot diafragma itu berelaksasi, maka otot tulang rusuk juga ikut berelaksasi sehingga rongga dada mengecil. Nah, tekanan di dalam paru-paru juga menjadi lebih tinggi dari tekanan udara luar. Akibatnya udara pun keluar dari paru-paru. Nah, cara penggunaan pada alat peraga ini yaitu botol tidak ditekan atau dilepaskan. Diafragma akan naik, ruang dada mengecil, tekanan udara meningkat, udara keluar dari paru-paru, dan balon pun
dalam flashcard ini berisikan beberapa gangguan pernafasan, seperti yang pertama yaitu flu. Flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Gejala yang muncul biasanya batuk, pilek, demam, dan hidung tersumbat. Yang kedua ada pneumonia. Pneumonia atau radang paru-paru merupakan infeksi pada paru-paru yang menyebabkan kesulitan dalam bernafas dan batuk berat. Selanjutnya ada tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang biasanya menyerang paru-paru. Tuberkulosis ini menyebabkan batuk yang lama dan juga kadang disertai dengan darah. Selanjutnya ada asma. Asma merupakan penyempitan pada saluran nafas. Orang yang memiliki asma biasanya sulit bernafas, terutama saat udara dingin dan kelelahan. Selanjutnya ada sinusitis. Sinusitis merupakan peradangan pada rongga hidung yang menyebabkan hidung bersumbat dan sakit kepala. Selanjutnya yaitu bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus di dada sehingga menyebabkan batuk dan kesulitan dalam bernafas. Dengan mengetahui gangguan pada sistem pernapasan, anak-anak dapat lebih peduli terhadap kesehatan pernapasan serta tahu pentingnya menjaga udara tetap bersih dan sehat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Nah, yaitu game edukatif. Nah, game edukatif ini memainkannya sangat mudah. Yang pertama, siswa diminta untuk memutarkan spinner yang ada pada alat peraga ini. Nah, nantinya spinner akan berhenti pada salah satu angka. Nah, misalkan di angka 1. Nah, angka ini nantinya akan mengarahkan siswa untuk mengambil salah satu pertanyaan dari kantung pertanyaan yang sesuai. Misalkan ini berhenti di nomor 1, maka siswa akan mengambil salah satu pertanyaan yang ada pada kantung nomor 1. Siswa diminta untuk membacakan pertanyaan lalu menjawab sesuai dengan pemahaman mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan ini berkaitan dengan materi sistem pernapasan pada manusia, sehingga dapat membantu siswa untuk mereview materi dengan lebih menyenangkan. Game ini tidak hanya melatih daya ingat siswa, tetapi juga meningkatkan keberanian siswa dalam berbicara dan juga bekerja sama dengan teman. Jadi, itulah penjelasan mengenai alat peraga sistem pernapasan manusia buatan kami. Semoga alat peraga ini menjadi inspirasi bagi guru maupun siswa supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Kami juga berharap video ini dapat menambah wawasan dan gambaran nyata dalam proses pembelajaran di kelas. Terima kasih telah menyimak video kami. Wassalamualaikum.